Jurnal Refleksi Mingguan Modul 3, 2. Saya Anton Rianto, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan menyampaikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3, 2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dalam jurnal ini saya menggunakan model 4C yaitu Connection, Challenge, Konsep, Cange. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Sankat berkaitan dengan peran saya sebagai calon guru penggerak di mana sebagai calon guru penggerak saya harus siap menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin harus mampu memetakan dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Memanfaatkan aset yang ada sebagai modal dasar kekuatan untuk mengembangkan program sekolah yang berdampak pada murid. Challenge. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Sebelum mempelajari modul 3, 2 tentang pengelolaan sumber daya, terkadang saya mempunyai angan-angan apa potensi yang ada di sekolah yang bisa saya manfaatkan. Namun hal itu belum optimal karena keterbatasan saya tentang pengalaman mengelola sumber daya agar menjadi sebuah kekuatan. Namun setelah mempelajari modul ini saya baru menyadari bahwa sebagai pengelola sumber daya harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya sebagai kekuatan. Fokusnya adalah kelebihan yang dimiliki dengan mengesampingkan kekurangan. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Memahami tentang 7 aset utama yang harus dimiliki sekolah, di antaranya adalah 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal fisik. 4. Modal lingkungan. 5. Modal finansial. 6. Modal politik. 7. Modal agama dan budaya. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala aset, sumber daya, yang dimiliki sebagai sebuah keunggulan bukan memandang sebagai sebuah kekurangan. Sekolah akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tanpa lebih banyak memikirkan pada sisi kekurangan yang ada. Dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan berbasis kekurangan masalah, deficit-based thinking, dan pendekatan berbasis aset, asset-based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan masalah, deficit-based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Sedangkan pendekatan berbasis aset, asset-based thinking, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan, dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Cange. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi modul ini? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menetapkan aset yang ada di sekolah saya, kemudian merancang program kegiatan pengembangan sekolah berbasis aset dan selanjutnya akan mengimplementasikan program ini dalam kelas dan sekolah saya. Tentunya mengajak teman berkolaborasi, koordinasikan terlebih dahulu kepada pimpinan dan sosialisasikan kepada rekan sejawat dan terkhusus kepada murid yang menjadi target pembelajaran yang utama. Demikian refleksi Dwi Mingguan saya. Terima kasih. Guru Hebat Indonesia Maju.